Di tengah malam Ramadan yang sunyi, sebuah desa Jawa menyimpan kisah misteri. Waktu seolah berhenti, menjelang sahur yang mencekam, di rumah tua itu lampu dapur tiba-tiba menyala. Tanda mudik berkedip seolah ada yang kembali. Lorong gelap menyimpan rahasia. Debu menari dalam cahaya rembulan. Seorang warga merasakan keanehan. Hawa dingin menyelimuti. Dengan hati berdebar ia mengintip ke dalam. Meja makan tertata rapi, piring dan gelas siap untuk hidangan sahur. Lalu sebuah kursi bergeser sendiri. Ketakutan terpancar dari matanya. Saat sendok jatuh memecah kesunyian. Dapur kosong, lampu berkedip tak menentu. Senter terlepas, ia terperanjat oleh kehadiran tak kasat mata. Fajar menyingsing, membawa Ramadan yang baru. Namun bisikan dari rumah itu masih terdengar. Pintu terkunci rapat, misteri tetap tersimpan. Setiap Ramadan legenda itu terus hidup. Lampu dapur itu masih berkedip di malam hari, menyimpan kisah horor yang tak pernah usai. Di rumah tua itu, misteri abadi bersemayam. Di malam Ramadan yang sunyi, Pak Udin, penjual sate, masih setia menunggu pembeli. Asap sate mengepul, aroma menggoda. Wajahnya lelah, namun semangatnya tak padam. Setiap tusuk sate adalah harapan di malam yang panjang. Tiba-tiba dari kegelapan, sesosok putih melayang perlahan mendekat ke arah gerobak. Kuntilanak. Pak Udin merasakan hawa dingin yang aneh. Ia menoleh perlahan, matanya terbelalak melihat tamu tak diundang. Sosok itu berhenti di depan gerobak, menatap kosong. Jari panjangnya menunjuk ke arah sate. "Sate, Bang." Dengan tangan gemetar, Pak Udin menyiapkan sate pesanan kuntilanak. Ini pesanan paling aneh sepanjang hidupnya. Kuntilanak menerima sate. Lalu ia mengeluarkan sehelai daun kering dari balik bajunya dan meletakkannya sebagai pembayaran. Pak Udin mengambil daun itu, bingung dan takut. Kuntilanak tersenyum tipis lalu melayang pergi. Ia menatap daun di tangannya, lalu mencoba mencium aroma sate yang tadi. Aneh, sate itu sudah lenyap. Menggaruk kepala, Pak Udin tersenyum kecut. Malam Ramadan ini memang penuh kejutan yang tak terduga. Di Bogor tersembunyi sebuah rumah kontrakan tua. Kisah misterinya telah lama beredar. Penyewa baru datang tak tahu apa yang menanti. Setiap sudut menyimpan rahasia. Malam-malam berlalu, keanehan mulai terasa. Pintu terbuka sendiri, bayangan bergerak, suara aneh. Bisikan tak terlihat. Rumah ini seolah hidup dengan sendirinya. Kalender tua menunjukkan tanggal penting. Angka 40 muncul, penuh ancaman. Tepat tengah malam, teror memuncak. Apa arti angka keramat itu? Rumah Bu Inem, misteri tak terpecahkan. Siapa yang berani mengungkapnya? Di dalam rumah yang sunyi, di antara bayangan yang menari, Asep berdiri. Sebuah cermin tua menyimpan rahasia yang tak terucap. Wajahnya tanpa emosi, terpaku pada pantulan. Sebuah tatapan kosong, menembus kehampaan yang dingin. Namun di balik kaca sesuatu bergerak. Senyum tipis perlahan merekah di wajah pantulan Asep. Kengerian merayap. Bukan senyumnya sendiri, tapi bayangan yang asing mencengkeram jiwanya. Ia berbalik mencari sumbernya. Ruangan kosong, hanya bisikan angin yang menakutkan. Kembali ke cermin. Pantulan itu bergejolak. Bentuknya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sosok gadis muncul, meluncur dari kedalaman. Rambut panjang, gaun melambai, gerakan tak wajar. Bisikan dingin menusuk telinga Asep. Kata-kata tak jelas namun penuh ancaman yang mengerikan. Cahaya meredup, kegelapan menelan segalanya. Hanya cermin itu yang tersisa bersinar samar. Kini, setiap langkah Asep, bayangannya adalah gadis. Terperangkap dalam pantulan yang tak serasi. Selamat datang di Gunung Karang, sebuah permata spiritual di Pandeglang, Banten. Tanah ini menyimpan kisah-kisah kuno yang memukau. Di balik keindahan alamnya, tersembunyi legenda Pasar Maung, sebuah tempat misterius yang hanya muncul pada waktu tertentu. Pasar gaib ini adalah titik pertemuan antara dunia manusia dan makhluk tak kasat mata, di mana transaksi unik terjadi. Konon, hanya mereka yang berhati bersih dan terpilih yang dapat menyaksikan kemegahan Pasar Maung ini. Suasana pasar dipenuhi bisikan angin dan aroma rempah gaib, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Namun pasar ini tidak tanpa penjaga. Seekor harimau mistis, harimau penjaga, mengawasi setiap sudut. Dengan bulu loreng gelap dan mata menyala, ia adalah pelindung setia Gunung Karang dan keseimbangan spiritualnya. Harimau ini memastikan bahwa hanya niat baik yang berinteraksi dengan kekuatan gaib di lereng gunung ini. Mari kita hargai dan lestarikan legenda ini, serta keindahan alam Gunung Karang yang tak ternilai. Sebagai warisan budaya yang kaya,
Ia mengajarkan kita tentang harmoni antara manusia dan alam semesta. Kisah Pasar Maung akan terus hidup, menginspirasi kita untuk menjaga keajaiban spiritual tanah ini.